Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Pratama. Ingin menjelaskan produk yang saya buat, yaitu adalah Rafolexa, dan ini adalah logonya. Nah, tujuan organisasi ini ingin mengenalkan pada halayak ramai, baik dari Indonesia maupun dunia, bahwa salah satu kota di Palembang ini bisa menghasilkan sarung premium dan bisa ekspor maupun impor. Terlebih bisa lagi ke mancanegara dan internasional. Nah, struktur masyarakat yang saya ambil di sini, yang sudah saya analisis dari produk saya mengambil kelas menengah urban, yang dimana individu ini mencari kualitas premium untuk ibadah, hadiah, maupun apresiasi pada event-event tertentu. Karena saya juga menjual kemasan, branding, dan narasi. Tentu eksekusi saya melalui visualisasi produk yang kuat dan kampanye nilai tambah seperti kualitas, benang motif, dan eksklusivitas. Selanjutnya, media yang saya ambil di sini ada dua, tradisional dan modern. Nah, yang pertama tradisional, yang dimana saya fokus pada kedalaman dampak sosial ekonomi dan opini ahli. Saya juga menggunakan format artikel opini atau siaran pers bisnis dan memposisikan perusahaan sarung saya sebagai aktor yang berkontribusi pada perekonomian dan pelestarian budaya. Lalu selanjutnya ada media modern, yang dimana di sini saya fokus pada kecepatan inovasi, tren, dan angel humanis dan historis. Juga formatnya harus siaran pers, yang dimana taktis yang ringkas dilengkapi dengan kutipan tajam dan yang siap. Mungkin itu dari media. Lalu selanjutnya strategi komunikasi SMART, yang dimana SMART ini tuh adalah singkatan. S ialah spesifik, dimana sarung Rafolexa saya ini adalah komoditas tekstil premium dengan ketahanan rantai pasok yang dikelola secara presisi, siap untuk ekspor baik impor. Lalu selanjutnya M, yaitu measurable, yang dimana saya mengambil 3 publikasi organik di media nasional ataupun portal berita tier 1 dan mengonversi rilis pers menjadi 10 inquiries, yang dimana itu adalah permintaan penawaran. Nah, dari distributor berskala regional dalam suatu kuartal, itu adalah tugas saya untuk membuatnya. Lalu operated, yang dimana saya menargetkan segmen industri spesifik yang sangat logis, asalkan narasi yang saya bangun ini adalah fokus pada dinamika ekonomi lokal dahulu dan soft power budaya. Lalu selanjutnya ada realistik, yang dimana saya merilis pers dan artikel opini relevan karena secara langsung membangun kredibilitas institusional dan bukan sekedar mencari likes di media sosial, yang dimana tidak berdampak pada volume ekspor. Nah, lalu ada temporal, yang dimana seluruh draft media dikirim, di follow up, dan dipublikasikan maksimal dalam 45 hari sejak hari ini. Selanjutnya, saya sudah membuat table PUAC, yang dimana ini juga ada strategi plan-nya. Jadi, strategi plan saya dari Januari sampai Maret, planning saya adalah mengunci harga kontrak benang atau kapas selama 6 bulan ke depan agar tidak terjadinya miskom terhadap produksi. Lalu, organizing saya memastikan kapasitas pabrik beroperasi 120% dengan sistem shift tambahan untuk mengejar kuota Ramadan. Lalu, actuating-nya mengisi seluruh gudang pada lapisan distributor pertama, yang dimana sebelum pertengahan kuartal itu memastikan rantai logistik tidak tersumbat. Lalu controlling saya terhadap produk saya ini, yang dimana saya zero tolerance terhadap mesin rusak, yang dimana audit quality control atau QC yang biasa kita sebut di dalam dunia bisnis itu adalah saya tidak juga menerima cacat produksi, yang dimana ditekan di bawah 0,5%, dan juga target saya 80 inventaris tersalurkan kepada distributor. Nah, itu untuk dari Januari sampai Maret. Strategi planning yang kedua dari April sampai Juni, yang dimana planning saya itu saya berencana untuk clearance sale, yang dimana sisa stok pasca Idul Fitri jika masih ada. Dan juga organizingnya adalah reorganisasi tim, yang dimana penjualan dari mode back to C massal beralih ke lobby back to back into institusional, yang dimana seperti pesantren, yayasan, seperti itu.
Terus actuality saya memanen arus kas atau biasa kita sebut cash flow dari penghasilan penagihan piutang ke distributor, mengeksekusi lobi ke pondok pesantren untuk pengadaan sarung tahun ajaran baru, yaitu Juli. Nanti kita jelaskan lagi di Juli. Terus juga controlling saya adalah evaluasi bottleneck distribusi selama musim sibuk dan memecat agen yang one prestasi. Target piutang tertarget minimal 90%. Juga target saya piutangnya tertarget minimal 90% ya. Saya ulangi lagi. Selanjutnya strategi planning di bulan Juli sampai September. Planning yang saya buat adalah mengkaji regulasi bea cukai dan compliance tekstil untuk target negara ekspor. Misalnya Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara Islam lainnya yang memproduksi sarung. Terus organizingnya membentuk satgas kecil yang fokus menyusun dokumen, penawaran, dan sertifikasi internasional. Actuality-nya, saya mengirimkan sampel produk dan melakukan negosiasi kerja dengan konsoliditas ekspor yang dimana menutup kontrak back-to-back pengadaan seragam majelis taklim daerah. Nah, controlling yang saya ambil pada bulan Juli sampai September ini, dimana target saya juga mengunci minimal 2 letter of intent dari buyer luar negeri dan verifikasi legalitas ke kontrak ekspor dan memonitor fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap margin. Nah, yang terakhir nih, Oktober sampai Desember. Planning yang saya ingin jelaskan adalah planningnya adalah memproyeksikan tren motif dan warna premium. Untuk tahun berikutnya juga menyusun anggaran belanja modal atau capex untuk upgrade mesin atau sistem IT. Organisasinya saya jelas restrukturisasi tim logistik untuk efisiensi pengiriman antar pulau juga antar negara. Nah, actuality-nya mendatangi MOU dengan pemasok bahan baku utama untuk tahun depan. Merilis kampanye PR ke media nasional tentang kesiapan industri sarung menghadapi ekspor. Nah, controlling yang terakhir sekaligus target yang saya ambil adalah likuiditas kas aman untuk belanja bahan baku masal di awal tahun. Lalu meninjau laporan laba rugi tahunan seperti YOI, ROI, kampanye PR diukur dari jumlah prospek baru. Nah, yang terakhir gaya kepemimpinan yang saya ambil adalah demokrasi, yang dimana saya selalu open mind terhadap karyawan dan menerima aspirasi dari seluruh karyawan saya. Juga saya akan selalu humble terhadap karyawan-karyawan saya, karena itu adalah menjalin kerjasama dan silaturahmi antar organisasi, dan itu bisa membuat kemajuan secara langsung. Dan juga saya tidak ingin adanya rasa sakit hati kepada karyawan saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kepada Allah saya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon ampun juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pada kesempatan kali ini. Berpikir, bergerak, berdakwah. Wallahumma fi'il aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.